Lomba berenang di Surabaya, ada Mas Irwan di Srodok Domba. Narkoba memang sangatlah berbahaya, harus dilawan, bisa sampai musnah. Insya Allah hidup aman sejahtera. Tuku nang daerah Palu, BNN Kota Surabaya jaya selalu. Amin. Amin. Wow, keren sekali ini. Itu tadi apa namanya nih? Itu tadi namanya Jula Juli ya. Jula Juli. Iya. Jula Juli itu kayak apa sih? Kalau Jula Juli itu ada nadanya, berarti Oke. beda sama parian. Oh, siap-siap. Itu budaya khas Surabaya. Surabaya khas Jawa Timur Khas juga. Jawa Timur. Iya. Nah, kira-kira sobat di sini pernah nggak atau pernah dengar nggak Jula Juli kayak yang dibawakan oleh bintang tamu kita pada hari ini ya? Oke, kenalin dulu ya. Ya sobat, semoga kalian di rumah selalu sehat ya. Tadi Amin. sudah dibuka nih Jula Juli yang menarik oleh Dwi Daru Permana, aduh panjang sekali panjang nih namanya. nama saya. Dwi Saya nggak Daru hafal-hafal. Permana Putra Wirakusuma Pambudi. Waduh. Wow, saya kayak sepur gitu. Kayak kereta mungkin. Iya. Oke, di Daru Siap, Kak. tadi belajar Jula Juli itu sudah mulai kapan sih kok? Apalagi kan anak zaman sekarang nih ya, zaman now ini kayaknya kalau dengan budaya ini masih belum terlalu itu ya familiar gitu. Nah, Iya. kamu udah bisa Jula Juli nih, menarik nih. Kira-kira mulai kapan kamu belajarnya? Kalau saya belajar Jula Juli itu awalnya dari usia kelas 6 SD, mungkin 12 tahunan. Wow. Iya. Kenapa kok tertarik? Karena saya dulu awalnya itu justru saya ke kesenian Jawa Tengah di Kesenian wayang Jawa. orang sama di ketoprak. Oh, pernah main wayang orang? Pernah. Ketoprak. Iya, malah dulu Oke. saya basicnya dari situ, keluarga dari wayang orang juga. Oke, berarti darah seninya sudah mengalir ya. Iya, Kak. Jadi mohon maaf, orang tuanya berkecimpung juga di wayang orang ini. Iya, orang tua saya juga asli Solo, Asli Solo. Iya, Bapak, Ibu, ibu dari Surabaya, ayah dari Solo. oh perpaduan Jawa Tengah, Jawa Timur Di gitu mixing ya. kalau ini. Timur Tengah ya. Bapak saya itu dari Australia, Oke, ibu Australia. saya Gibas. Apa? Domba Kak? Oh ya Waduh, ampun. kurang ngedir ini kayaknya. Domba. Iya. Ya, sound the ship ya. Ya, oke, Juli. Juli sampai Juli. bukan sama. Saya Dwi. Januari ya. Ya, Dwi, menarik ya ini ya, pelajar masa kini tapi dia tertarik mempelajari tentang budaya khususnya Jawa Timur Iya. gitu ya. Ada ludruk, Jula Juli. Mungkin aku juga pernah dengar parian Oh gitu iya, ya. parian. Parian itu bahasa Indonesianya pantun, bener nggak sih? Benar. Oke, kita sama. boleh nggak nih battle pantun, battle parian? Boleh. Boleh dicoba ya. Boleh. Ngerpek dulu nih. Oke. Kewan langka ketat perlindungannya, Kak Ramatika pripun kabare? Aduh, aku juga harus dengan battle ya. Waduh, Parian gimana, ya. Duh? Cari contoh dulu. Ya, tapi aku ada sedikit nih, ada parian tentang Jawa, tentang narkoba nih ya. Nek doyan ketan ngombene kopi Arabica. Wah, cakep. Suwale bedah kok budal tunggu nongko. Waduh. Ngerti nggak suwali ku apa? Suara itu celana. Oh, pintar. Oke. Nek sampean gelem ngadoi narkoba, Waduh. insya Allah gak bakal mlebu neraka. Wih, amin. Tapi syaratnya dowo kayaknya narkoba toh ya sini jauh ya. Oh iya. Saya juga Oke. ada nih balasan buat Kak Rahmatika. Oke, boleh. Iwak toman melayune banter. Wah, panter. Iwak kok melayu gitu. Ya bapak disut gitu ya. Oke. Mangan boba ditambah keripik wader. Wah, enak iku wader. Dadi arek nom-noman ojo sampai kecimplung narkoba. Ayo lawan narkoba ojo sampai keblinger. Ojo sampai keblinger. Oh, Tahu iya. nggak nih sobat keblinger apa? Keblinger itu jangan sampai keterlaluan, jangan sampai terjerumus. Jangan sampai terjerumus terlalu dalam. Nah, Nah, iya. apalagi cinta yang terlalu dalam. Waduh, sulit tuh Kak. Aduh, sakit. Sandal jepit, sandal sepatu. Apa iku? Sakit hatiku. Aduh, guru-guru wis galau hari itu iki. Oke, saya balas nih. Waduh. Ya, tak baca keren lagi. Siap. Ono pinguin numpak zebra. Waduh.
Lek Jarno aktif ngangkati waktu. Wah, terus gak? Ya. Lek pingin aduh teko narkoba, lakonono hal positif lan saling membantu. Wah, bener itu Kak, bener. Jadi zaman sekarang ini kan harus saling membantu ya bener, sesama Kak. teman. Iya. Kalaupun Dwi atau teman yang lainnya ya jangan sampai ya ada temennya yang terkena jeratan narkoba ya harus dibantu dong ya, iya, harus dibantu untuk bisa kembali hidup lebih sehat lagi. Iya, sip, gitu. sip. Ada balasan lagi? Waduh, kayaknya ini saya kalah hari ini. Iya, ojo-ojo kalah ya. Waduh, ada balasan lagi mungkin ya? Apa ya Kak? Nek doyan ketan ngombe kopi Arabica. Oke, kopi Arabica. Oh, ini punya sampean kayak ini. Lo gak popo di Gak apa-apa dah. Terus kayaknya aku bener kalah kira di lagi. Wah. Tepuk tangan buat Kak Rahmatika. 1-0. Oh, 1-0. Iya. Jadi menarik ya memang kita mempelajari budaya Jawa khususnya Surabaya. Jadi jula-juli, terus ada wayang kulit itu dari mana? Wayang kulit dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah juga ya, wayang orang ya, budaya Jawa Surabayaan itu juga banyak budaya yang perlu kita pelajari, tari-tarian. Sebetulnya banyak kalau di Surabaya ini. Iya. Nggak habis kita kulik di sini ya, tari-tarian itu sobat. Mungkin dengan apa ya, pandemi ini kan jangan hanya buat kita rebahan saja ya. Bener. Sekolahnya sudah online gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dari ini PTM. Ya. Meskipun terbatas ya, itu kalian juga perlu menggali potensi minat bakat kalian. Salah satunya dengan tadi Dwi mengembangkan bakatnya di dunia seni. Ludruk budaya. Kayak gitu. Nah mungkin di sini Dwi mungkin sobat juga pengen tahu kira-kira biasanya kamu latihan itu ikut komunitas atau khusus sanggar di mana gitu, atau sudah pernah tampil gimana gitu? Kalau saya ikut ludruk ini di Diklat Seni Ludruk Arboyo. Arboyo itu Arek Surabaya. Arek Surabaya, komunitas Arboyo namanya ya. Namanya komunitas Arboyo. Jadi dulu awalnya itu saya kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Itu saya awalnya itu berangkat dari rumah. Pakai kalau nggak salah itu pakai baju apa ya? Warna oranye. Ada gambar Bernard dulu Kak. Kan zaman Bernard. Iya. Habis itu pakai sandal. Terus habis itu naik becak dulu itu kalau nggak salah. Iya, terus habis ini kakak nggak membenarkan saya ini. Apa? Loh saya kan tadi udah jelaskan banyak-banyak loh. Nggak tentang itu tadi loh Kak harusnya. Gak apa-apa terus. Oke. Jadi saya awalnya itu dari kelas 3 SD itu diajak sama senior ludruk namanya almarhum Cak Lupus Arboyo. Ya, ketuanya mungkin pendirinya Arboyo. Ya. Diajak dan itu awalnya itu diajak syuting di TVRI Kak. TVRI Jawa Timur ya. Di Jawa Timur. TVRI. Kemudian saya itu berperan sebagai jadi Joko Brek. Apa bro? Brek. Oh bro ya, bukan bro. Kalau bro itu kayaknya bisa merusak rumah tangga ya. Joko Brek atau Sawung Galing. Jadi peran utamanya. Iya. Jadi memang kesenian ludruk ini juga menceritakan tentang cerita rakyat ya kebanyakan ya. Cerita rakyat bisa, terus cerita keseharian juga bisa Kak. Oh gitu. Nggak harus yang cerita daerah, cerita rakyat yang diangkat ya. Nggak harus. Iya. Biasanya selama ini lakon yang sudah diperankan dan pernah pentas di mana aja? Apakah sudah pernah sampai go internasional gitu? Kalau go internasional masih belum. Mungkin kedepannya bisa. Amin. Semoga kesampaian nih. Iya Kak. Di mana di Jakarta pernah di Kalau gedung paling seni? jauh di Jakarta, di Taman Mini Indonesia Indah. TMII. Iya, Oke, waktu itu apa? Itu perannya? Saya berperan sebagai pengepur atau jula-juli tadi. Ya, yang diundang bagian dari Surabaya ya. Yang bagian jula-julinya. Ya benar. Kan diundang di Anjungan Jawa Timur. Ya, khusus di kan Anjungan di banyak ya. Kan banyak ya. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Semua provinsi ada di situ benar. ya. Saya diundang di Anjungan Jawa Timur. Di Anjungannya. Ya. Nah, itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya pastinya. Bener, Iya. Karena tidak semua
pemain ludruk ataupun kesenian bisa tampil di TMI ini sobat. Nah mungkin Dwi, selain ludruk nih, kamu seringnya atau senangnya kegiatan apa aja sih? Mungkin di samping sekolah online loh ya. Iya Kak, kalau saya sendiri selain apel gitu mungkin. Waduh, itu kewajiban kayaknya. Oh kewajiban. Ngepel ya, kewajiban. Ngepel, bukan apel. Tadi salah denger saya kayaknya. Iya, gimana? Selain di dunia kesenian, saya juga sebagai kreator di Surabaya ini. Oke, konten kreator. Good. Bisa-bisa nyanyiin Atta Halilintar, bener gak nih? Waduh. Amin mungkin. Amin, gak apa-apa. Tapi terlalu kemelipen kalau kata orang Jawa. Lu cita-cita kan harus tinggi. Oh, bener juga ya. Iya kan? Iya. Nah, tapi harus siap kasur di bawah kalau jatuh biar nggak sakit ya. Oh iya. Kalau katanya Bung Karno kan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Betul. Jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Wow, so sweet banget ya Bung Karno itu ya. Memang beliau seorang proklamator yang pintar menulis juga ya. Iya, Oke Dwi, jadi sebagai konten kreator, jadi punya akun YouTube juga ya? Punya Kak, punya YouTube, Instagram juga ada. Apa tuh akun YouTube-nya? Nanti akun biar YouTube-nya bisa di-subscribe nih oleh sobat. Oh boleh kalau di-subscribe. Coba ulangi di mana? Cak Daru Arboyo. Cak Daru Arboyo. Nah mungkin sobat anti narkoba juga boleh nih subscribe. Boleh diajak kolaborasi juga. Malah semangat ya. Iya semangat dong, harus anak muda itu jangan hanya loyo-loyo lemes-lemes, enjelinya manja-manja gitu ya. Jangan jadi kaum rebahan aja. Boleh rebahan sih boleh ya sekali-sekali, tapi jangan tiap hari ya. Oke, Dwi, konten kreator apa aja sih kontennya? Juga apa seputar kebudayaan atau seputar kegiatan kamu sehari-hari, daily activity atau gimana itu? Kalau kontennya itu ada sebagian dari kebudayaan dan ada juga sebagian konten-konten yang receh-receh gitu Kak. Jadi mengikuti zaman gitu. Oke, ya. Kalau jadi, sekarang trendingnya mungkin ini, saya juga harus membuat ini. Cuma dengan konsep dagelan tadi, dengan lawaan. Jadi tetap konsepnya guyonan gitu ya. Guyonan, ya. Jadi lebih untuk apa ya? Biar gak stres mungkin ya. Benar. Jadi kalau kalian lagi stres atau banyak PR, tonton aja. Ya, insya Allah nanti tambah stres mungkin ya. Gitu ya. Oh jangan dong ya, enggak. Oke, Dwi. Jadi selain sekolah juga konten kreator, terus juga aktif di komunitas Arboyo. Nah, gimana nih bagi waktunya kamu antara sekolah dan kegiatan-kegiatan lain? Cara bagi waktunya mungkin yang utama itu disiplin waktu. Nah, disiplin itu perlu Kak. Soalnya atau kita sebagai seniman ya, itu harus ditanamkan disiplin waktu dalam berkesenian juga ada. Oke. Misalnya nanti latihan jam 9, nanti datangnya harus jam 9. Pas ya, harus tepat. Jangan malah kalau katanya orang Jawa ngemblok. Iya. Datang jam 9 malah nanti datangnya jam 10. Wah itu. Ngaret gitu ya. Ngaret bener. Karipan lah. Iya kan. Soalnya kan banyak nih yang bilang netizen itu ya, sudah budaya Indonesia itu molor. Waduh, budaya gitu ya. Budaya. Jangan salah teman-teman ya sobat. Jadi hal yang tidak benar atau yang tidak tepat jangan dijadikan kebiasaan. Nah benar. Apalagi jadi budaya gitu. Jadi biasakan hal yang benar, bukan membiasakan hal yang biasa gitu ya. Benar gak sih? Iya benar. Iya. Oke, jadi harus disiplin membagi waktu. Lalu apa lagi? Yang kedua, jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan. Oke, ditunda akhirnya numpuk di belakang ya. Nanti bingung sendiri biasanya. Iya. Betul. Iya. Terus ada lagi? Yang kedua yang ketiga harus konsisten. Nah, ini perlu. Apalagi kita sebagai content creator, kadang stigmanya itu nggak harus naik, nggak harus turun juga. Kadang naik turun gitu. Misalnya kita membuat konten, kadang ada yang banyak peminatnya, ada yang kurang peminatnya. Itu kita harus semangat, harus konsisten juga. Gak boleh kendor gitu ya. Benar. Yang penting harus istiqomah ya bahasanya ya. Istiqomah, jadi harus terus menerus, tidak patah semangat. Karena memang semuanya harus bermula di awal itu harus dari nol ya. Nah, benar. Dari nol kita harus terus semangat untuk memberikan karya gitu, bener nggak? Oke, nah selain itu kalau di dalam hal sekolah online nih, sekolahnya kan online plus tatap muka ya. Jadi apa itu namanya? Tapi sebetulnya orang tua saya nggak setuju tatap muka. Kenapa?
Ini ya, batuk saya sakit semua Kak. Datang di sekolah saya tatap-tatapin kan gini. gini juga kan, Oh, ya enggak lah. tatapan muka kan. Dikira bapak saya tatap-tatapan gini ya Kak? Oh bukan ya? Bukan Oh dong ya. bukan. Pertemuan terbatas tatap muka itu kita di ruangan bareng, belajar Oh bareng. tapi dengan jaga jarak tadi. Iya, Dengan tapi ada protokol gak sih kesehatan. bedanya antara belajar online dengan kamu belajar secara langsung di sekolah gitu? Sebetulnya ada Kak. Malah kalau saya pribadi lebih enak belajar tatap muka. Langsung ya Iya, bertemu dengan kita langsung teman-teman. bisa paham pelajarannya, bisa tanya-tanya juga, tanya teman juga bisa gitu. gitu. Kalau daring kan nanti tanya teman bisa ketahuan nanti. Ayo ini on mic ya. Iya betul ya. Iya Kak. Jadi gak bisa contek-contekan ya. Nah, Oh bener. jangan dong ya, gak jujur itu ya, nyontek ya, jangan ditiru. Iya ya Dwi. Jadi sebagai generasi zaman now ya, generasi milenial atau generasi Z nih ya Dwi ya. Generasi Z. Karena kelahiran tahun berapa sih? Saya 2006. 2006. Berarti termasuk sekarang generasi Z. usia 15 tahun. 15. Nah, Iya. ini dia belum punya KTP nih ya. Waduh. Belum Ya, punya. tapi dengan sosok Dwi nih ya, kita bisa ambil positifnya. Jadi meskipun masih muda tapi mau Ya. belajar. Karena kan sekarang konten kreator itu hal yang baru ya. Hal yang baru Termasuk juga. hal yang baru di Iya, dalam iya. 10 tahun terakhir ini kan ya. Ya, bener, Kita ya. taunya ada banyak YouTuber baru, konten kreator itu ya karena adanya pandemi ya. Ya, bener, Bukan bener. berarti kita bersyukur ada pandemi nggak juga ya, tapi kita bisa ambil positifnya, hikmahnya, ya. hikmahnya. Karena kalau kegiatan atau kita terbatas ya untuk bertatap muka langsung. Nah, si Dwi ini ataupun konten kreator lain itu punya ide ya, punya kegiatan untuk Ya, benar. melampiaskan aktivitasnya gitu Soalnya ya. kalau di rumah terus tuh katanya orang Jawa budrek Kak. Budrek, nah Iya. iya sobat budrek atau jenuh. Jenuh, Nah bahasa benar, Indonesia benar, jenuh ya. Jenuh ngapain Iya. ini habis online sekolah, tugas sudah selesai, Iya, kita akhirnya mau ya ngapain nganggur lagi? di rumah gitu. Akhirnya ya dilampiaskan dengan membuat konten-konten tadi. Konten-konten tadi Iya. ya. Konten apa yang Dwi ingat sampai sekarang, bikin konten apa nih? Kalau konten banyak sih Kak. Yang paling saya suka itu belajar sejarah ludruk sih. Soalnya Belajar kan sejarah ludruk. iya ada di YouTube saya juga sama almarhum Cak Lupus juga. Oke, nah banyak sekali ya ilmu yang kita dapat ya dari Iya. belajar kebudayaan itu sendiri gitu ya. Oke, kalau tanggapan dari orang tua ataupun bapak ibu guru tentang kamu yang suka dengan kesenian budaya itu gimana? Kalau orang tua orang- kan pasti mendukung ya, orang tua karena pasti darah mendukung. seninya juga Darah dari seni beliau juga, iya. gitu. Mungkin dukungan lainnya itu dalam bentuk apa? Mungkin support ya. Jadi kayak walaupun misalnya saya jatuh ataupun ada konten saya yang kurang banyak peminatnya, kadang ibu saya mengingatkan, Oke. terus semangat gitu. Wow, so sweet banget ya. Waduh. Jadi peran orang tua itu memang penting ya. Oh, sangat penting. Iya. Jadi peran orang tua itu memang sangat penting sobat untuk mendukung anak-anaknya untuk bisa belajar lebih baik. Jadi Ya, memang benar. di dalam ketahanan diri remaja ini ya. Kalau di BNN kan ada ya ketahanan diri remaja Ya. terhadap bahaya narkotika. Itu salah satu kuncinya yaitu komunikasi antara orang tua dan anak itu yang harus terjalin harmonis. Iya, benar, Minimal kan setiap hari ada telepon, atau kalau tidak ketemu di luar kota kan bisa Ya, telepon. bisa Tapi video kalau call ya, zaman video sekarang bisa. nggak ada alasan untuk tidak ada komunikasi dengan Ya, orang tua, benar, betul benar. nggak? Nah itu sobat, jadi diusahakan nih tiap hari kita ada Saling komunikasi. dengan orang tua gitu. Meskipun hal-hal receh ya. Oh, iya Biasanya sih. sih anak zaman sekarang itu kayaknya lebih tertutup, sungkan gitu ya kalau curhat ke orang tua. Kalau Dwi sendiri gimana? Kalau saya sih lebih suka curhat sama ibu ya. Lebih deket ya, Iya, biasanya anak lebih cowok deket. nih deketnya sama ibu, Iya, benar ya? iya, benar. Sampai curhat gebetan pun ke ibu nggak? Waduh, kalau itu nanti bisa diomongin di belakang kamera ya. Itu off the record ya. Nanti ketahuan ibunya nih. Waduh, iya.
Oke Dwi. Nah Dwi mungkin punya nggak nih tips buat teman-teman atau sobat-sobat anti narkoba ini gimana sih supaya kita atau kalian ya kita, kalau saya kan bukan generasi Z ya, ya supaya generasi muda ini dia mampu hidup lebih produktif lagi, lebih aktif lagi di tengah pandemi ataupun zaman yang seperti sekarang ini. Ada nggak sih tipsnya buat mereka? Yang penting harus tetap semangat dalam melakukan suatu hal yang positif ya pastinya. Karena banyak zaman sekarang itu anak-anak yang melakukan hal-hal yang negatif terus di-post di Instagram, terus habis itu di-post di mana-mana. Akhirnya kita kan sebagai anak generasi Z kadang suka minder sendiri. Gitu ya? Iya. Insecure. Wah, insecure. Insecure ya bahasa sekarang itu gitu ya. Iya. Terus yang penting kita harus tetap semangat belajar juga. Jangan lupa istiqomah tadi. Istiqomah. Tetap ingat Tuhan yang Maha Esa. Amin. Iya. Itu yang pasti yang ya. paling penting. Terus dari sisi pergaulan juga bisa. Harus tetap hati-hati dalam memilih pergaulan. Jangan sampai terjerumus pergaulan yang salah. Gimana tuh? Salahnya gimana? Contohnya ada yang mengajak tawuran kita mau aja. Nah, itu mengajak narkoba ya. kita mau aja. Itu jangan. Sebaiknya kita sebagai teman yang baik mengingatkan ke temannya tadi. Gitu. Gitu nih sobat. Jadi mungkin bukan kita pilih kasih ya sama teman ya. Nah, cuman mungkin bisa lebih kita tahu mana yang teman mana itu yang baik, mana yang salah gitu. Membawa ke pergaulan yang positif ataupun negatif. Ya, kan kita tahu ya, apalagi di Surabaya nih ya teman-teman pelajar di Surabaya, itu saya juga pernah baca berita mereka produktif dalam hal kekerasan itu tadi ya, tawuran. Saya banyak membaca berita tuh geng motor, gangster. Gitu. Nah, itu juga meresahkan masyarakat nih teman-teman kayak gitu. Tapi Dwi gak pernah kan ya, atau punya teman yang seperti itu? Gak punya kayaknya Kak. Ya, alhamdulillah teman saya positif semua. Alhamdulillah ya, semoga ya. Tapi semoga nih teman-teman sobat di luar sana, kalaupun ada yang punya teman yang seperti itu, bolehlah kita rangkul ya. Oh ya, benar, kita rangkul, kita berikan nasihat untuk kembali ke jalan yang lurus gitu ya. Kembali ke jalan yang lurus. Berat sekali ya bahasa aku ya. Gini kayaknya sambil ceramah ya. Enggak juga. Ya kita berbagi informasi aja ya, ilmu. Oke, ini Dwi terakhir nih. Punya pesan menarik nggak? Bukan pesan terakhir loh ya. Pesan menarik ya. Pesan menarik buat sobat nih agar mereka bisa tetap semangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang pastinya untuk teman-teman semuanya, sobat anti narkoba, tetap semangat dalam masa belajarnya. Apalagi kita sebagai pelajar, wajibnya itu yaitu belajar, mengayomi kedua orang tua, terus yang pastinya yang utama yaitu melakukan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jalin komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan sesama manusia, khususnya kedua orang tua tadi. Betul. Gitu ya. Oke Dwi, terima kasih nih atas waktunya sudah gabung dengan kami BNN Kota Surabaya. Semoga next time kita bisa kolaborasi ya. Mungkin diajak nonton ludruknya. Nah, ini boleh ya. Boleh. Oke, kapan kalau ada jadwal manggung nih dikabarin ya aku siap, nanti aku live Instagram di sana ya. Ya oke deh, terima kasih, tetap semangat ya, selalu sehat. Salam buat kedua orang tua, semoga selalu semangat untuk menebarkan hal-hal kebaikan dan positif. Oke sobat, selalu juga sobat menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa untuk selalu tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di BNN Kota Surabaya. Oke, salam sehat tanpa narkoba. Surabaya, wani lawan narkoba. Dadah.